Inti dari ideologi Keynesian adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Dalam ekonomi modern, pendekatannya terdapat pada konsumsi, yang mana setiap pasar mempengaruhi satu sama lain. Dan pandangannya sudah secara global atau meliputi beberapa atau banyak agregat atau makro yang memikirkan beberapa masalah terkait jangka pendek, salah satunya yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Keadaan inflasi akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari suatu negara ke negara lainnya. Ada 4 golongan inflasi, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi dapat terjadi karena ketidakseimbangan pengeluaran agregat dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan barang-barang, tuntutan kenaikan upah oleh pekerja yang menyebabkan harga pokok barang bertambah, kenaikan harga-harga barang yang diimpor, pengeluaran uang yang bertambah secara berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money yang terbit tahun 1936 mengemukakan 2 hal pokok. Yang pertama adalah kritik terhadap kebenaran hipotesis klasik tentang keampuhan mekanisme pasar yang dipercayai sejak zaman Adam Smith. Menurut Keynes, kelemahan teori klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Berkaitan dari kritik tersebut, Keynes menyampaikan pokok pikiran kedua berupa usulan pemulihan dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam rangka mendorong sisi permintaan. Kedua pokok pikiran Keynes ini membawa beberapa pembaruan dalam ilmu ekonomi. Pertama, mulai diperhatikannya dimensi global atau agregat dalam analisis ilmu ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Kedua, dimasukkannya peranan pemerintah dalam analisis ilmu ekonomi telah menimbulkan pentingnya peranan analisis kebijakan. Ketiga, karena analisis kebijakan rasanya diperlukan, maka diperlukan studi-studi empiris. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, harga akan turun atau keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment. Kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Sedangkan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern. Mengembangkan infrastruktur. Modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon, meningkatkan tabungan dan investasi. Kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap mula dari pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan.